Oke teman-teman, nggak berlama-lama lagi. Jadi hari ini kita mau belajar sama Pak Bobi, gimana beliau ini adalah seorang daimyo yang punya penghasilan 8 miliar ya, 7,5 miliar lah ya, hampir 8 miliar. Dan gimana kita hari ini mau korek-korek habis beliau. Teman-teman, saran saya harus proaktif ya, proaktif. Jangan pasif, jangan cuma dengerin doang. Terus kalau bisa, Zoom itu yang ideal itu pakaiannya harus rapi. Terus jangan goyang-goyang gini handphonenya, gitu. Pakai tripod. Jadi biar bisa ngomong-ngomongnya enak kayak saya gini loh. Nah, kan ya, teman. Jadi kalau yang belum punya tripod, besok beli tripod di Tokopedia, ya. Teman-teman, nggak berlama-lama lagi kita panggil Pak Bobi ya. Pak Bobi, halo Pak Bobi. Halo. Silakan Pak Bobi. Oke, saya minta Silakan, waktu ya. Oke. Ini video saya matikan ya. Kalau yang soalnya saya pakai. Oke, thank you Pak Erik. Oke, saya akan buka screen. Malam hari ini, thank you buat teman-teman sudah buka sudah ikut training ya. Hari Minggu, hari liburan, tapi teman-teman masih belajar. Saya kasih aplaus buat teman-teman ya. Nah, nanti saya akan bawakan materi mengenai NDO. Nanti trainingnya bersifat interaktif ya teman-teman. Jadi saya harap teman-teman lebih banyak, pada waktu saya tanya, teman-teman lebih banyak ikut interaktif. Ya. Nah, ini kalau bisa trainingnya memang untuk member, karena kita akan bicara bagaimana cara memulai bisnis di AFC. Ya. Apakah di sini ada yang member belum join, atau semuanya sudah member? Boleh chat kalau ada yang baru. Sudah member. Sudah join semua ya, oke. Nah, ada yang pernah ikut NDO, teman-teman? Atau belum pernah sama sekali? Sudah kok. Banyak yang sudah atau? Oh, ada yang belum ya beberapa Belum, ya? Belum. Oke. Nah, saya akan memulai malam ini mengenai NDO. Saya akan tidak cerita mengenai diri saya lagi ya, karena beberapa teman-teman pasti sudah tahu ya. Jadi saya akan mulai trainingnya. Nah, saya mau tanya ke teman-teman. Bentar, saya akan baca aja yang terutama yang. Nah, saya mau tanya ke sebentar. Saya mau tanya ke Bulina Hudojo. Tolong dibantu buka mute-nya. Sudah? Bulina Hudojo? Atau ke Astrid? Halo? Oke, Bulina sudah buka ya. Oke, saya mau tanya ke Bulina Hudojo. Kenapa kok Bulina memilih AFC sebagai pekerjaan tambahan dari Ibu? Ya, malam Pak Bobi. Ya. Saya memilih AFC karena menurut saya di AFC ini pertama saya bisa mengembangkan diri saya ya. Saya banyak belajar dari sini karena background saya bukan marketing, tapi dari sini saya belajar banyak untuk bisa pengembangan diri saya gitu ya. Terus yang kedua, yang kedua saya bisa jadi berkat melalui AFC ini. Jadi berkat melalui AFC itu contohnya seperti apa? Saya dari sisi penghasilan, saya bisa membantu banyak jaringan saya untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Terus dari sisi produk, saya bisa banyak bantu untuk yang sakit, terutama yang mungkin dalam kekurangan ya, maksudnya secara ekonomi mereka nggak berlebihan, nggak mampu beli, tapi saya boleh membantu sedikit-sedikit untuk pengobatan mereka. Yang lebih spesifik, kenapa kok memutuskan AFC? Ada nggak yang lebih spesifik? Mungkin untuk diri sendiri dulu, selain untuk orang lain. Untuk diri sendiri, ini pengalaman pertama saya untuk MLM, untuk ikut MLM gitu ya. Tapi di sini beda, saya lihat beda dengan yang saya tahu di luaran sana. Di sini
rasa persaudaraannya kuat, kerjasamanya bagus, support dari upline bagus, sistemnya bagus, dan di sini penghasilannya terbanyak. Kalau saya lihat ya, saya pernah ikut member tapi untuk konsumsi produk aja, tapi di sini untuk percepatan penghasilan di sini yang saya lihat paling banyak. Percepatan penghasilannya. Nah, yang dikejar di penghasilan di AFC, Bu Lina ada enggak? Maksudnya untuk ranking Yang atau bagaimana? benar-benar kepingin dikejar sesuatu yang kalau membayangkan itu langsung adrenalinnya naik. Nah, itu loh. Ada enggak seperti itu? Ada sih. Apa itu? Saya pengen apa ya? Meninggalkan pekerjaan yang saat ini saya geluti. Nah, kalau boleh tahu pekerjaan yang saat ini sudah digeluti itu apa dan sudah berapa? Saya di perbankan sudah 27 tahun. Luar biasa, 27 tahun. Oke, luar biasa. Nah, dengan bergabung di AFC ini, apakah ada kemungkinan untuk mengarah ke sana? Saya berada begitu. Cuman untuk saat ini belum maksimal sih yang saya kerjakan kok, Bobi. Oke, belum maksimalnya kenapa kalau boleh tahu? Karena di pekerjaan yang lama. Oke. Di pekerjaan yang lama kebetulan tanggung jawab saya lumayan besar ya. Saya bertanggung jawab untuk memegang salah satu kantor dan itu nggak mudah untuk saya bisa maksimal di sini. Tapi saya tetap tetap berusaha untuk jalan terus meskipun nggak bisa cepat seperti teman-teman yang lain ya. Tapi saya komitmen, saya kerjakan semampu saya. Dan puji Tuhan nah, harga mati enggak itu harus dicapai keluar dari kerjaan lama. Iya, kepinginnya begitu. Oke, thank you Bu Lina. Nah, satu lagi. Iya, makasih. Satu lagi saya coba cari lagi. Yang mau mengajukan diri deh. Kira-kira siapa ini? Nggak usah saya tunjuk. Kira-kira yang mau mengajukan diri, saya tanya, kenapa kok memilih AFC? Dan enggak, ini karena kaitannya nanti dengan training ini, teman-teman ngerti gitu loh. Ada enggak yang mau? Iya boleh. Siapa ini? Fitri Wahyuningsi dari Jogja. Oke. Dari timnya siapa ini? Kalau boleh. Bu Devi. Oke. Nah, saya mau tanya ke Bu Fitri, kenapa kok memilih AFC dan apa yang mau dikejar dari ketika Ibu join di AFC? Pertama, saya sudah pernah ikut MLM, berapa MLM ya? Ya. Terus begitu saya bertemu dengan Bu Devi, beliau menjelaskan semua kepada saya cara kerjanya, terus produk-produknya. Jujur, saya langsung kayaknya saya bisa deh. Terus ditambah lagi cara kerjanya kita tim. Saya nggak dilepas seperti yang lain-lain kemarin. Saya diburu kayak barang, sampai saya bingung saya harus gimana, saya harus kemana, sampai saya harus jual seperti apa, apalagi dengan merek yang baru, sementara merek-merek yang terkenal itu di luar sana udah luar biasa. Jadi saya bingung pada saat itu, Pak, jujur. Terus pas Bu Devi jelasin, saya akan bimbing kamu selama 1 tahun sampai kamu berhasil. Saya akan temani terus. Terus saya pikir, saya juga harus bisa jalan sendiri dong. Buat apa? Intinya gini, saya harus belajar banyak. Saya harus curi ilmu-ilmunya Bu Devi. Saya harus curi ilmu-ilmu orang yang sukses. Kenapa tidak? Mereka bisa, saya juga harus bisa. Saya mikirnya seperti itu. Terus cara kerjanya itu saya senang. Senangnya apa? Karena kita kerjanya tim. Terus saya punya satu visi misi, jujur Pak. Saya sekarang sedang terkendala ekonomi. Saya nguliain 2 anak kembar. Ekonomi suami saya adalah kepala rumah tangga yang membiayai ibu mertua, biayai adiknya karena adiknya udah janda. Pokoknya ya boleh dibilang kalau mau cerita saya berat lah. Nah, terus utang kami banyak. Saya saat ini
sedang mau menjual, sampai mau menjual rumah, dan saya ikut baru akhir Oktober, Pak, tanggal 29 Oktober. Ya. 29 Oktober itu saya gabung, itu pun saya sama sekali cuma dibantu karena kondisi ekonomi saya betul-betul dengan modal segitu buat makan aja, jujur ya Pak, saya susah. Jadi saya harus cari, saya puter-puter karena saya juga jualan online dikit-dikit, jualan herbal kemarin ya, madu apa semua kayak gitu Pak, panci-panci saya jual ke orang-orang, jadi saya sudah ada modal untuk online lah. Nah saya hitung-hitung, akhirnya aku dibantu sama Mbak Nancy Iya. bantu, sama Bu Devi bantu, akhirnya aku punya satu aku nggak boleh punya utang nih. Kalau aku mati besok, nanti gimana? Kalau menurut agama kan nggak boleh sampai meninggalin utang. Saya gadein cincin kawin saya, Pak, diem-diem. Karena suami saya tahu, saya dulu di MLM pernah gagal, pernah ditinggal. Pada zaman itu uang 1,5 juta, Pak. Sangat susah, kita cuma utang koperasi, suami saya pegawai negeri, Pak. Kayak gitu. Jadi, nah sekarang selama Oktober sampai hari ini, pencapaian Bu Fitri? Alhamdulillah untuk beli beras itu adalah Pak, bisa beli beras ya. Oke, keren. Jadi saya semangat, jujur Pak, saya semangat. Cuman kalau pas ini ada kemarin juga kendala pas ketemu orang yang ternyata tiba-tiba satu perguruan istilahnya sama-sama AFC, sementara saya baru mau promo, dia udah duluan, tiba-tiba cari ininya. Kemarin ada reuni, saya Pak, reuni suami. Nah ternyata teman suami itu sudah gabung, tapi caranya dia masuk menurut saya membuat orang lain kecewa, sampai dia ngomong juga, kok katanya bisa penghasilannya 25 juta per bulan. Emangnya itu benar? Terus saya akhirnya ngomong, maaf Pak, kalau Bapak nggak percaya, kenapa Bapak masuk? Akhirnya itu kata saya, tim. Jadi saya juga niat mau prospek, jadi nggak jadi, gitu karena dia udah duluan ngedonin yang lain gitu. Jadi saya bingung Pak, tapi saya yakin pasti namanya rezeki di mana saja aja ada. Oke, berarti Bu Fitri tujuannya kepingin bangkit dari keterpurukan berarti. Betul sekali, itu. Oke, thank you Bu Fitri. Ya, oke, thank you. Nah, jadi ini ada 2 contoh ya tadi ya dari Bu Lina. 1, kenapa kok dikasih? Karena Bu Lina kepingin segera keluar dari perjalanan. Ya. Nah, yang kedua Bu Fitri, teman-teman juga dengar sendiri ya. Bu Fitri juga kenapa kok memutuskan AFC? Karena ada satu hal, kepingin bangkit dari keterpurukan. Nah, teman-teman juga harus tahu kenapa kok saya memilih AFC. Nah, jadi ketika saya orang yang anti MLM teman-teman, benar-benar anti karena saya dari asuransi ya. Nah, sampai akhirnya Tuhan pertemukan dengan AFC yang kebetulan adalah MLM. Dan AFC ini banyak orang di luar sana nggak happy. Tapi jangan lihat orang nggak happy-nya teman-teman. Justru karena banyak orang nggak happy, nah itu justru peluang bagi kita. Jadi selalu lihat dari sisi kacamata positif teman-teman. Dari sesuatu hal yang negatif, pasti ada positifnya. Nah bayangkan kalau semua orang happy dengan MLM ya, nggak mungkin ada kita hari ini, nggak mungkin ada saya, nggak mungkin ada Pak Eka. Ya, jadi kenapa saya memilih AFC? 1, karena saya juga sama seperti Bu Fitri tadi. Saya memulai bisnis AFC dari kondisi titik terendah, di mana tiap bulan itu saya minus 40 juta. Dan tiap hari saya diteror sama debt collector. Mau nggak mau itu benar-benar menjengkelkan ya. Karena kesalahan saya sendiri, tapi itu yang harus saya bayar. Ya, jadi pada waktu awal-awalnya saya benar-benar kepingin segera melunasi hutang saya. Ketika bulan pertama saya dapat income 20 juta, bulan kedua dapat 40 juta, bulan ketiga dapat 100 juta, nah itu yang membuat saya memutuskan, oh benar ini. Ini benar-benar kendaraan yang tepat yang bisa membawa kita lari super cepat. Nah, singkat cerita, setelah saya tahu income-nya lumayan oke, dan percepatan income-nya lumayan oke, nah saya cari tahu teman-teman, kalau saya kerja di AFC, saya benar-benar kasih waktu benar-benar satu hari dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam ya, 12 jam kerja. Nah, apa kira-kira yang saya dapat? Nah, terbukti teman-teman.
dalam waktu 8 bulan ya, 8 bulan saya bekerja di AFC, tahun 2019 bulan Mei sampai dengan Desember, itu kurang lebih saya dapat penghasilan 600 juta. Jadi kenapa kok teman-teman harus AFC? Nah, karena AFC saat ini adalah kendaraan super cepat, di mana dibandingkan dengan bisnis jaringan lainnya, ya, boleh dikata asuransi, boleh dikata MLM lain, ya, ini AFC ini adalah kendaraan yang menurut saya super cepat, belum ada tandingannya. Nah, yang kedua, ketika teman-teman memutuskan benar-benar mau all out di sini, nah teman-teman harus tahu apa yang teman-teman keluarkan 1 tahun, itu kira-kira dapatnya apa. Jadi saya orangnya dominan cermat ya teman-teman. Cermat itu berarti saya orangnya detail. Nah, pada waktu saya memutuskan join di AFC, saya benar-benar pelajari. Ketika saya mengeluarkan waktu saya, tenaga saya, effort saya maksimal di AFC, 1 tahun aja, kira-kira saya dapat apa. Nah, dari situ saya dapat kesimpulan ketika teman-teman benar-benar memutuskan melangkah di AFC dengan cara yang kita sudah ajarkan ya. Nah, teman-teman dalam waktu 1 tahun, itu 1 M pertamamu pasti dapat. Jadi hari ini yang bagi yang belum punya goal sama sekali, ikuti aja goalnya kita dulu. Goalnya kita apa itu? Kita janji ke teman-teman, ikuti aja ajaran yang kita lakukan, ya toh? Nah, dalam waktu 1 tahun, teman-teman akan mendapatkan 1 M pertamanya. Nah, pertanyaannya, income 1 M per tahun di AFC, ya, teman-teman sudah keluarkan tenaga, waktu, effort, terus teman-teman dalam waktu 1 tahun bisa dapat 1 M. Nah, pertanyaannya 1 M-nya ini benar-benar penting enggak? Nah, pertanyaan kedua, kalau teman-teman sudah dapat 1 M dan tahun depannya pasti naik ya. Nah, kira-kira teman-teman akan lakukan apa? Nah, teman-teman harus mulai berani bermimpi. Ya, harus berani mulai bermimpi. Jadi teman-teman harus punya big why yang benar. Karena apa? Ketika teman-teman hanya bekerja di AFC sekedar income tambahan atau sekedar karena sungkan diajak orang, ya loh, kan banyak di luar sana tuh join di AFC karena sungkan diajak sama apa itu temennya, karena sungkan nolak, karena hanya sekedar kepingin income tambahan, terus hanya sekedar apapun itu ya, yang mungkin belum terlalu besar. Nah, teman-teman harus mulai berani bertanya, kenapa sih aku harus jalankan AFC? Apa yang kira-kira aku akan dapatkan ketika aku benar-benar lakukan dengan maksimal dalam waktu 1 tahun. Nah, kalau teman-teman benar-benar memahami, teman-teman melakukan 1 tahun all out dapatnya apa, gitu, teman-teman pasti akan maksimal. Jadi poin pertama ini why AFC, teman-teman harus, ini Bu Linda ya, dibantu mute ya, karena saya bukan host, saya tidak bisa mute. Halo, ini bocornya banyak ya. Oke. Ya. Jadi teman-teman, poin pertama ini teman-teman harus benar-benar mengerti ya, mulai di kayak siapa tadi, kayak Bu Lina, kemudian tadi ada Bu Fitri, itu keren punya itu. Mereka join di AFC, mereka tahu goal-nya apa, mereka tahu why-nya apa. Ya, jadi yang belum punya goal dan belum punya why, mungkin teman-teman boleh konsultasi dengan upline-nya. Saya sarankan segera. Karena apa? Ketika teman-teman mengalami penolakan demi penolakan, saat teman-teman mempunyai sesuatu yang besar yang ingin dikejar, nah saat itu teman-teman pasti akan melangkah terus. Nah, mungkin teman-teman akan mundur karena teman-teman tahu apa yang akan dikejar. Ya, jadi poin why AFC ini penting banget. Nah, lanjut. Nah, setelah teman-teman tahu apa goal-nya, apa yang ingin dikejar, ya kan? Nah, langkah pertamanya teman-teman harus mulai membuat list nama. Ya, berapa orang? Nah, itu ada nomor 1 sampai dengan 100 orang. Pertanyaannya gini, teman-teman yang ada di Zoom ini, apakah semuanya sudah membuat list nama? Boleh dijawab di kolom chat. Ataukah masih ada yang mengandalkan memori otak? Rata-rata sudah enggak ini buat list nama? Sudah buat list nama sama mengandalkan memori otak sekalian. Oke, saran saya teman-teman mulai membuat list nama. Caranya gimana? Gampang teman-teman. Ikuti ini ya. Jadi di sini ada kolom nama, nomor HP. Nah,
yang paling penting teman-teman buat kolom background dan skala prioritas. Contoh, teman-teman tahu si A, oh si A itu ibu rumah tangga. Nah, teman-teman tulis ibu rumah tangga. Si B, oh dia sudah di bank kurang lebih 10 tahun. Nah, ditulis di situ marketing bank. Nah, si C, dia adalah leader MLM atau dia cuma belum mencapai leader ya, dia cuma ikut MLM aja. Tulis teman-teman. Nah, sampai terakhir teman-teman ketemu dengan leader asuransi, tulis dulu juga. Nah, setelah di situ teman-teman mulai buat skala prioritas. Dari 100 nama itu teman-teman coba pilih 20 orang. 20 orang pertama. Nah, kriterianya apa itu? Kalau bisa orang-orang yang punya kenalan banyak, ya toh? Orang-orang yang pernah di jaringan atau orang-orang yang pinter ngomong, ya. Nah, itu mulai teman-teman tulis skala prioritasnya 1 sampai 20. Nah, caranya gimana di sini? Nah, di sini ada skala prioritasnya, teman-teman bisa tulis dengan pakai cara FAST, ya. F yang pertama adalah finansial, A-nya adalah ambisi, nah, S-nya adalah supel, nah, teachable adalah mudah belajar, mau belajar, ya. Nah, FAST. Nah, angkanya masing-masing ini adalah 4. Jadi kalau misalkan si A, oh si A itu finansialnya lemah. Nah, mungkin teman-teman bisa tulis 2. Tapi si A ini ambisinya lumayan kenceng. Dia kepengen duit, dia pengen mengubah kehidupannya. Ya. Dan di situ teman-teman boleh ditulis angka 4 atau ditulis angka 3. Ya. Nah, terus orang itu pendiam, nggak pinter ngomong, berarti angkanya 1. Atau orangnya pinter ngomong, berarti angkanya 4. Ya. Nah, teachable itu mau belajar. Dia diajari manut, nggak pakai ngeyel, ya itu berarti angkanya 4. Tapi kalau dia diajari selalu ngeyel, nah angkanya berarti 1. Nah, dijumlah ya, kalau jumlahnya adalah 4 kali 4, berarti 16, berarti poinnya maksimum, berarti itu yang diambil dulu. Tapi kalau jumlahnya hanya 4, berarti nilai terendah ya, berarti jangan diambil. Anggap ya, sampai sini ada pertanyaan enggak mengenai membuat skala prioritas? Halo? Halo? Paham Ya, kok. Sudah ya, paham kok. Paham ya? Membuat skala prioritas ini teman-teman harus buat. Karena apa? Kita melangkah berdasarkan skala prioritas. Ya, jadi dari 100 nama, teman-teman buat 20 orang dengan prioritas tertinggi. Nah, setelah itu, teman-teman baru mulai coba telepon ke mereka. Tapi teman-teman jangan prospek sendiri ya. Teman-teman coba telepon. Nah, caranya gimana? Ini. Cara ngundangnya, prinsipnya gini. Pada waktu teman-teman cara ngundang, hukumnya adalah halo? Ya, kok dengar. Dengar ya? Iya, aku dengar. Hukumnya adalah singkat, padat, tidak jelas. Jadi semuanya harus dibuat abu-abu. Teman-teman nggak boleh ngomong terlalu jelas di telepon. Ya. Jadi hukumnya adalah singkat, padat, tidak jelas. Biasanya kan singkat, padat, jelas ya. Nah, kalau di ASC, hukumnya cara ngundang adalah singkat, padat, tidak jelas. Nah, tidak jelas maksudnya apa? Semuanya harus abu-abu. Nggak boleh terlalu jelas menjelaskan mengenai ASC. Jadi teman-teman pada waktu ngundang dilarang ngomong ASC, dilarang ngomong produk. Nah, cara ngomongnya gimana? Teman-teman tinggal bilang ke dia, bro, hari ini dengan pandemi COVID kurang lebih 3 tahun, kalau boleh tahu kerjaanmu gimana? Kalau boleh tahu MLM-mu gimana? Kalau boleh tahu asuransimu gimana? Nah, biasanya jawabannya hanya ada 2. Oh, oke. Oh, tidak oke. Nah, kalau teman-teman dijawab, oh oke, nah berarti teman-teman nggak usah lanjut untuk ketemu. Ya, teman-teman misalkan ketemu pun hanya sekedar ngobrol-ngobrol. Ya, tapi ketika dia jawab, oh nggak oke, pada waktu ditanya, gimana kerjaanmu dengan kondisi pandemi COVID 3 tahun? Dia bilang, nggak oke, bro. Nah, boleh nggak aku minta waktumu untuk bicara mengenai penghasilan tambahan? Kisaran 5 sampai 25 juta. Nah, biasanya dari situ responnya mereka apa? Dia pasti tanya, "Opo itu, bro?" Ya kan? Apa itu, bro? Kalau dia
dengar kata-kata penghasilan tambahan 5-25 juta, biasanya pasti tanya apa itu. Nah, kita cukup bilang ke dia, nah pertanyaannya gini, penghasilan 5-25 juta ini penting tidak buat kamu? Kalau penting, dan ini bicara mengenai uang, sebaiknya kita ngobrol di ngopi. Ya, besok Starbucks jam 5 sore. Jadi kalau bisa usahakan teman-teman langsung ngunci jam dan waktunya. Kita ketemu besok di Starbucks DP jam 5 sore. Nah, kalau responnya dia, bro, aku besok jam 5 sore tidak bisa. Ya. Nah, teman-teman harus kasih waktu yang berikutnya. Kalau tidak bisa besok, berarti kemungkinan besok lusa deh jam yang sama, di tempat yang sama. Bisa enggak kamu? Nah, biasanya kalau kita sudah buat alternatif seperti itu, biasanya mereka pasti ngomong, ya oke deh. Nah, ketika teman-teman sudah mendapatkan jawaban ya oke, ya kan? Nah, teman-teman di hari H, ya di hari H atau sebelum pertemuan, usahakan teman-teman tidak pernah menelpon lagi. Tidak boleh mengkonfirmasi lagi. Ketika teman-teman mengkonfirmasi lagi, yang kemungkinan terjadi apa? Dia bilang, bro, aku gak sempat, bro. Aku masih ada kerjaan lain. Ya, jadi saran saya, teman-teman tidak perlu konfirmasi. Yang dilakukan apa? Teman-teman tinggal pada waktu hari H, kalau kita sudah janjian jam 5, ya kita langsung meluncur ke tempat yang kita sudah janji itu. Nah, pada waktu kita sudah datang di sana, teman-teman boleh telepon. Bro, aku sudah di Starbucks ya, sesuai dengan kita kemarin janjian jam 5. Nah, kalau responnya dia, tuh bro, aku lupa ya. Nah, tapi gimana bro, kan kita sudah janjian jam 5. Nah, ambil sungkannya teman-teman. Ketika dia sungkan, ya, dia pasti akan mereschedule menjadwal ulang sendiri. Ya. Jadi jangan pernah teman-teman pada waktu membuat janji telepon, teman-teman pagi harinya langsung membuat jadwal ulang lagi, bro. Hari ini janjian jam 5 ya, ingat ya. Nah, kalau teman-teman seperti itu, takutnya apa? Dia akan membuat jadwal ulang. Ya. Jadi usahakan teman-teman pada waktu ngundang, tadi hukumnya adalah singkat, padat, tidak jelas, tidak boleh ngomong ASC, tidak boleh ngomong produk. Loh, kenapa kok tidak boleh ngomong ASC? Karena begitu teman-teman bicara ASC, ya, yang terjadi apa? Orang hari ini semuanya pinter. Ketika kita bicara ASC, mereka pasti akan cek di Google. ASC itu apa? Oh, ASC itu adalah SOP 100. ASC itu adalah eksekusi. Oh, berarti aku apa disuruh beli nih. Atau, oh, aku ini mau diajak MLM ini. Nah, ketika mereka sudah mendapatkan mendapatkan gambaran bahwa ini adalah MLM atau produk dan harus jualan, ya, mereka akan menganalogikan pikirannya sendiri. Yang terjadi mereka belum ngerti sama sekali mengenai apa yang kita mau sampaikan. Tapi mereka sudah mental block duluan. Jadi usahakan jangan pernah ngomong ASC, jangan pernah ngomong produk. Nah, terus pada waktu teman-teman sudah join pun, teman-teman jangan pernah posting apapun mengenai ASC, posting apapun mengenai testimoni. Apalagi teman-teman setiap flyer yang didapat dari perusahaan ya, langsung diposting di sosmed. Itu jangan. Jadi sebulan pertama sampai 2 bulan pertama, usahakan kita tidak pernah upload apapun di sosmed. Tujuannya apa? Ketika teman-teman datang ke orang-orang terdekatnya, ya, buat janji, terus mereka tahu, oh, si Bobby ini posting-posting ASC, oh berarti hari ini dia datang ke tempatku, berarti dia mau nawari aku ASC. Nah, kalau teman-teman sudah lakukan itu, teman-teman pasti akan ditolak duluan. Belum ngomong apapun, teman-teman pasti akan ditolak. Jadi 2 hal ini teman-teman harus lakukan. Ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan enggak mengenai cara ngundang dan cara jangan posting apapun. Kalau ada pertanyaan silakan. Nah, sekarang coba saya mau tes ya. Karena ini interaktif, saya mau tes ke Debbie. Boleh dibuka mute-nya. Debbie Chen, ya. Boleh dibuka mute-nya. Halo. Halo. Masih. Oke, kalau tidak ada, sudah. Oke. Nah, tadi cara ngundangnya gimana? Boleh diulang.
cara ngundangnya. Iya. Pertama kita kan baikkan dulu kali. Kita bilang bahwa kita tanya dulu kondisi mereka selama 3 tahun pandemi itu gimana, gitu ya. Oke. Kalau mereka jawabannya oke, ya kita cuman hello aja, mungkin ada yang lain gitu ya, kita skip dulu. Tapi kalau seandainya mereka jawabannya ada problem dari selama 3 tahun pandemi itu, nah kita bilang bahwa di sini kita ada peluang yang mana bisa menambah income kita sekitar 5-20 juta. Nah, kalau misalnya dia nanya itu apa, ya kita kan harus abu-abu ceritanya. Ya udah kita lanjut Zoom ya, berapa gitu. Atau kita lanjut bikin appointment untuk ketemu lah. Intinya seperti itu. Berarti dengerin. Nah, sekarang saya coba lagi sebentar. Ini interaktif ya, jadi teman-teman harus siap semua ya. Nah, saya mau tanya ke Ibu Nisa Abata. Ayo coba ulangi lagi cara ngundangnya. Ini kalau tidak salah Ibu Nisa ini yang orang Malang itu ya? Detailer yang baru closing 2 diamond. Betul nggak? Halo, Bu Nisa. Bu Nisa? Mana orangnya? Kok hilang? Oke, coba lainnya ya. Bu Nancy aja, Bu Nancy. Boleh dibuka mute-nya, ulangi cara ngundang. Oke, siap. Pertama, kita nelpon dulu teman, terus nanya kabar dulu. Kalau umpamanya untuk nanya kabar, kalau umpamanya dia dalam pekerjaannya asuransi atau MLM, nanya gimana pekerjaanmu sekarang. Kalau jawabannya baik-baik saja, kita jangan ajak untuk ketemuan. Tapi kalau ngomongnya, ya lagi ada masalah atau apa, ya kita ajak ketemuan. Langsung buat janjian untuk ketemu besoknya kalau bisa. Cara ngomongnya gimana? Cara ngomongnya? Contohnya gini, Ko Bobi besok, maksudnya untuk nawari ya, selamat sore Ko Bobi, Iya, sore. gimana kabar Ko? Iya, baik. Gimana pekerjaan hari ini Ko? Kok kan aku dengar asuransi masih aktif ya Ko? Gimana Ko pekerjaannya hari-hari ini Ko? Ya, akhir-akhir ini lagi drop lah income-nya. Oh, gini Ko, ini aku ada kerjaan Ko yang untuk bisa nambah penghasilan kita di antara 5-20 juta per bulan lah Ko. Kira-kira Koko tertarik nggak? Apa itu? Ya ini Ko, saya gimana kalau kita ketemuan aja Ko? Besok Koko ada waktu nggak kita ketemu Ko? Kita ngopi-ngopi gitu. Besok saya masih meeting ya. Oh, besok meeting ya Ko ya. Kalau besoknya lagi Ko, jam 3 gitu bisa Ko. Di mana? Di Starbucks aja Ko, yang di G-World gimana Ko? Oke. Ya, siap. Jam 3 ya. Oke, siap Ko. Kita ketemu di Starbucks ya Ko. Thank you. Thank you. Bu Nancy, keren. Ya, jadi teman-teman harus mulai berani ngundang dengan cara seperti itu ya. Jadi tujuan teman-teman ngundang di tempat pertemuan itu adalah membuat orang itu tertarik untuk datang. Jadi mau ngundang dengan cara apapun, monggo. Tidak ada yang baku ya. Itu adalah salah satu contoh tadi yang saya ajarkan. Jadi kalau teman-teman mau ngomong, bro, sudah lama nggak ketemu, ayo ngopi yuk, sekalian reunian. Nah itu boleh. Jadi tujuannya kalau bisa orang itu ketemu dengan kita. Tidak ada yang baku, boleh dengan cara apapun ya. Sampai sini tidak ada pertanyaan ya. Nah, saya akan lanjut ke setelah ngundang ya. Teman-teman kan lanjut ketemuan di tempat yang sudah kita janji. Nah, pada waktu teman-teman ketemu ya, misalkan ada saya, ada Bobi, kemudian ada Bu Nancy ya. Nah, Bu Nancy bawa si A. Nah, biasanya yang terjadi adalah ya orang-orang yang member-member yang sudah
ada itu ya biasanya mereka langsung bilang, bro, ini Pak Bob, si A ini adalah leader asuransi 20 tahun. Nah, si A ini income-nya juga ratusan juta. Ya. Nah, coba Bro Bobby jelaskan deh. Nah, biasanya yang terjadi seperti itu, teman-teman. Nggak jelaskan mengenai saya yang akan jadi pembicara, malah justru menjual si A yang akan mendengarkan presentasi dari saya. Boleh nggak teman-teman seperti itu? Nggak boleh. Kenapa? Ketika teman-teman menjual si A, ya, bukan menjual saya, yang terjadi malah saya akan keder. Waduh, ini saya akan dipertemukan dengan leader asuransi 20 tahun, income-nya 200 juta lebih. Nah, saya akan mulai dredeg, teman-teman. Nah, seringkali yang terjadi selain itu juga, misalkan saya Bu Nancy sama si A. Nah, biasanya juga seringkali terjadi, bro Bobby, ini kenalkan teman saya si A. Coba bantu jelaskan ya. Tanpa menjual saya sama sekali. Jadi dua hal itu seringkali terjadi ketika saya temani tim yang baru, teman-teman. Nah, dua hal itu usahakan jangan dilakukan lagi. Jadi cara yang benar adalah edifikasi, teman-teman. Maksudnya apa edifikasi? Nah, ketika saya akan bantu Bu Nancy, ya, dan Bu Nancy bawa si A, maka yang terjadi Bu Nancy harus tahu mengenai saya ini siapa. Saya Bobby ini siapa. Bu Nancy harus tahu gambarannya, ya. Jadi misalkan Bu Nancy ini adalah timnya Bu Lina misalkan ya. Jadi Bu Nancy harus tahu detailnya Lina. Lina itu sopo, join di AFC berapa tahun, income-nya berapa, ya. Nah, yang dijual adalah Linanya, yang dijual adalah sayanya. Contoh, Bu Nancy bawa si A dipertemukan dengan saya. Nah, Bu Nancy pada waktu pertemuan pertama, Bu Nancy harus cerita, oh ini loh, kenalkan, Pak Bobby, leader asuransi, 15 tahun, orangnya dulu anti MLM, orangnya juga pendiam, nggak bisa ngomong, ya toh. Nah, singkat cerita, dia juga leader besar karena apa? Dapat penghasilan 100 juta lebih per bulan. Tapi orangnya anti MLM ini baru join 2 tahun di perusahaan yang keren punya, ya toh. Nah, selama 2 tahun ini sudah dapat penghasilan kurang lebih 3M sampai 5M. Nah, coba kamu dengerin ya. Siapa tahu pengalaman Bobby ini bisa berguna buat kamu juga. Gitu. Jadi setelah itu baru kasihkan ke saya. Dari Bu Nancy kasihkan ke saya. Baru saya cerita. Ketika orang itu sudah tahu latar belakang saya, sudah tahu pengalaman saya akan masuk penjelasan apapun, ya, orang itu pasti akan, yang terjadi apa? Orang itu akan mengiyakan semuanya. Karena apa? Karena dia sudah menganggap, oh ya, Bobby ini hebat. Hebat di area kerjaan yang akan di-sharingkan. Gitu. Sampai sini nangkep ya. Jadi jangan sampai teman-teman malah menjual tamu yang akan datang. Si A-nya itu jangan. Atau jangan sampai teman-teman juga langsung serahkan si A-nya ke saya tanpa embel-embel menjual saya sama sekali. Sampai sini ada pertanyaan enggak kira-kira? Halo? Mengenai edifikasi? Jelas semua? Jelas kok. Jelas, kok. Jelas. Oke, saya mau tes mengenai edifikasi. Saya mau tes ke GIA ini siapa ya, kalau boleh tahu? Giana, oke. Boleh dibuka mute-nya. Coba edifikasi leader yang merekrut. Halo? Kalau tidak ada, bentar. Saya next ke Iyin Alumi. Siapa nih? Iyin Alumi. Ya, hadir. Oke, coba. Ini ibu dari para kurir siapa ini? Bu Lili. Bu Lili siapa ya? Lili Anggriani ya? Samurainya siapa kalau boleh tahu? Nah, itu dia. Saya baru banget ikut, baru banget join. Terus terang masih baru. awan banget ini, makanya masih bingung. Oke, saya skip dulu ya. Boleh. Karena kan belum tahu. Oke. Terima kasih. Iya, oke, sama-sama. Bu Christine aja. Bu Christine siapa ini?
Ya, Pak. Iya. Ini kalau boleh tahu perekrutnya siapa ya? Lydia. Celidia. Nah, sekarang coba edifikasi Celidia. Kenapa, Pak? Coba bantu edifikasi Celidia. Jadi, tadi kan saya sudah ngajari cara edifikasi. Nah, sekarang coba Bu Christine, seolah-olah Celidia ini yang akan bantu prospek, ya. Nah, saya adalah bintang calon membernya. Coba bantu edifikasi Bu Lydia ke saya. Pak Bobi, ini saya mau kenalkan dia sudah 2 tahun ada di AFC dan dia sebelumnya sebagai agen asuransi yang sukses, tapi dia sudah ada di AFC dan dapat lebih sukses. Penghasilan Cilidia selama di AFC sudah mencapai 3M. Oke, keren. Tangkap ya. Thank you, Bu Christine. Satu lagi, sebentar. Saya mau tanya ke... Sebentar. Saya mau tanya ke Marlina Saragi. Bu Marlina, boleh dibuka mute-nya? Halo. Bu Marlina? Ya, ya. Ya. Bu Marlina dari rekrutan siapa? Samurainya sih Pak Susilo, Pak. Oke, coba edifikasi Pak Susilo. Oh, selamat siang Bapak Ibu. Hari ini kita akan dibantu oleh leader kita. Di sini namanya Pak Susilo. Beliau sangat expert untuk dalam produk, untuk jelaskan produk juga mengenai tentang perusahaan, bagaimana kita mendapatkan income ratusan juta di bisnis ini. Kebetulan beliau adalah bukan mantan sih, sampai sekarang juga masih ada di bisnisnya dengan pengusaha jus. Jadi beliau memiliki beberapa outlet, sekitar 7 outlet sebelum pandemi, outlet jusnya, tapi setelah karena pandemi kemarin banyak yang tutup, jadi hanya tinggal 2 outlet kalau nggak salah. Tapi penghasilan beliau berjuang belum 2 tahun di bisnis ini, 1 tahun lebih itu sudah berhasil mengumpulkan sekitar 1 miliar lebih, seperti itu. Jadi sangat layak menurut kita untuk kita bisa belajar dari beliau, bagaimana caranya, apa rahasianya, bagaimana langkah-langkahnya. Kita mungkin bisa bertanya atau belajar dari beliau. Ya, begitu, thank you, Bu Marlina. Ya, betul, Jami. Nah, sampai di sini mengenai edukasi, tangkap ya. Jadi setelah teman-teman ngundang, setelah itu kan kita ketemu. Nah, pada waktu ketemu, teman-teman harus membuka kata-kata pembuka. Harus menjual speakernya. Ya. Nah, setelah itu, setelah edifikasi, langkah berikutnya adalah teman-teman mulai cerita. Nah, tapi sebelum mulai cerita, usahakan teman-teman sebagai pembicara, ya, mulai menggali orang yang akan kita temui. Galinya dalam hal apa? Dalam hal kerjaan. Jadi sistemnya adalah POGO. Sistemnya adalah POGO. Ya, bentar, saya tulis. Teman-teman bisa catat ya. Supaya pada waktu teman-teman basa-basi, nah basa-basi itu hanya butuh waktu 5 menit. Ya, nggak boleh lebih. Caranya gimana? Nih, kalau teman-teman bingung, apalagi kalau orang-orang melankolis ya, orang-orang yang cenderung di belakang layar, pasti akan bingung cara ngomongnya apa. Nah, cara yang gampang teman-teman pakai konsep POGO. Ya, POGO, P yang pertama adalah people, ya. Nah, O yang pertama adalah organisasi, ya. Nah, G-nya adalah goal-nya, impiannya dia. Nah, O-nya adalah obstacle. Ya, tulisannya nggak jelas. Nah, jadi teman-teman menggali orang yang akan kita temui itu dengan sistem POGO. Nah, POGO ini teman-teman boleh tanya, oh bro, kamu sudah, kalau boleh tahu, kan kita pasti tanya, anakmu gimana? Ya, usianya sudah berapa? Nah, setelah itu kita gali juga di area pekerjaan. Kalau boleh tahu, kamu kemarin kerja di bank sudah berapa tahun? Nah, kayak tadi kan ke Bu Lina ya, sudah 27 tahun.
Nah, dengan konsep 27 tahun berarti posisimu kalian punya dong, pasti harusnya kepala cabang. Nah, kita pancing dia, meskipun kita kan nggak mungkin kita tanya, oh posisimu apa? Nah, kalau kita kan kira-kira sendiri. Kalau dia sudah puluhan tahun, nah kita bilang, oh berarti posisimu kepala cabang. Loh, kalau posisimu kepala cabang, income-mu kalau nggak salah harusnya di kisaran 30 sampai 50. Teman-teman asal aja supaya dia menjawab. Ya. Ketika kita sudah bilang 30 sampai 50 dan dia bilang, oh ya belum lah. Nah, berarti kita tahu posisi income-nya di bawah rata-rata. Nah, setelah kita tahu posisi income-nya, nah kita tanya, bro, dengan kamu kerja selama puluhan tahun itu, kira-kira ada enggak hari ini yang impianmu masih belum tercapai? Nah, dia pasti akan cerita, oh ya ada bro, aku masih punya anak yang masih kuliah, belum selesai kuliahnya, aku masih punya tanggungan supaya aku bisa punya dana pensiun, dan seterusnya. Nah, teman-teman harus tahu goal-nya. Nah, ketika kita sudah tahu goal-nya, ketika kita sudah tahu posisinya hari ini, ya toh, nah kita tanya, bro, dengan kamu punya goal untuk menyekolahkan anakmu, atau kamu punya goal untuk punya dana pensiun sekian miliar. Nah, pertanyaannya, dengan kerjaanmu hari ini, kira-kira bisa nggak tercapai? Nah, berarti kan kita bicara obstacle itu. Nah, pada waktu dia bilang, nggak bisa bro. Nggak bisa bro, ya kan? Nah, baru kita bilang ke dia, bro, kalau kamu bicara nggak bisa. Nah, hari ini aku mau cerita di area yang mungkin banyak orang nggak happy. Tapi ketika banyak orang nggak happy, nah di area ini kamu bisa mencapai impianmu. Apa itu? Ya, nah di area yang aku bekerja ini dalam waktu 3 tahun sampai 5 tahun, kamu bisa minimal dapat 5M sampai 10M. Nah, kira-kira kalau ada peluang seperti itu, terbuka enggak kamu menerima? Nah, ketika dia sudah menjawab iya, ya toh, nah baru kita cerita mengenai konsep. Jadi jangan langsung teman-teman masuk ke konsep, ya. Teman-teman harus gali dulu need-nya, gali dulu kebutuhannya. Caranya gimana? Pakai POGO. P yang pertama adalah people, O yang kedua adalah organisasi, G-nya adalah goal, O-nya adalah obstacle. Nah, dari cara itu teman-teman pasti akan dapat hot button-nya. Teman-teman akan dapat, oh saya berarti yang harus nge-push orang ini di area ini. Oh saya harus nge-push orang ini di area ini. Gitulah. Sampai sini nanggap teman-teman. Untuk fact finding-nya, caranya pakai POGO ya. Setelah itu baru teman-teman ajari konsep. Sampai sini ada pertanyaan enggak mengenai, sebelum saya masuk konsep mengenai fact finding, mengenai pakai istilah POGO? Silakan bertanya. Ini saya boleh dibantu sama hostnya, karena saya nggak bisa baca pertanyaannya ya. Ada banyak pertanyaan, saya nggak bisa baca itu. Halo? Oke, halo ya. Gimana kok? Ada pertanyaan enggak teman-teman itu? Pertanyaannya adalah, saya masuk ke pemahaman konsep. Belum ada sih kok ya. Belum ada ya, oke. Nah, setelah teman-teman menggali need-nya orang itu, setelah teman-teman menggali fact finding ya, nah teman-teman lakukan pemahaman konsep. Nah, yang paling penting dari pemahaman konsep ini adalah, nih, bentar. Saya hapus dulu ya. Jadi usahakan setelah teman-teman tahu need-nya orang itu, ya, nah teman-teman cerita mengenai konsepnya ini. Nah, yang paling penting dari pemahaman konsep ini, teman-teman bilang, ini loh ada peluang bisnis, di mana peluang bisnis ini saya yakin bisa membantu keuanganmu. Nah, dan hari ini, aku nggak ngajari kamu untuk jadi sales. Aku nggak ngajari kamu untuk jadi penjual. Tapi, aku cuma ngajari kamu untuk sharing konsep. Namanya sharing konsep, itu kan gampang. Sharing kan cerita. Berarti tugasmu hanya bercerita saja. Namanya bercerita, berarti kamu bisa buka mulutmu ke setiap orang yang berjalan dan menghirup, punya kaki dua. Jadi, kamu bisa cerita ke siapapun. Nah, ceritanya gimana? Ceritanya gampang, teman-teman. Teman-teman tinggal bilang poinnya di sini. Peluang bisnis ini, modalnya, ini, 1 kali seumur hidup. Jadi, selling point-nya di sini. Dimulai dari angka 3 juta. Ya. Nah, poin kedua adalah dikerjakan 2 bulan. Biasanya kalau kita bilang pekerjaan yang bisa dapat income 25 sampai 100,
100 juta ya. Nggak mungkin pekerjaan itu hanya dilakukan selama 2 bulan. Biasanya harus dilakukan berbulan-bulan, berhari-hari, bertahun-tahun. Nah, tapi konsep yang kita akan ajarkan ini, peluang penghasilan 25 juta sampai 100 juta ini dikerjakan hanya 2 bulan pertama. Maksudnya apa itu? 2 bulan pertama yang kita benar-benar bercerita dari diri kita sendiri. Yang kita fokusnya adalah ngajak orang di 2 bulan pertama. Maksudnya apa itu? Nah ini pengalaman dari kita sendiri ya, di Twitter ya. Jadi pada waktu itu bulan pertama, saya cerita ke 10 orang, ya. Nah, closing ya, biasanya dari 10 orang itu hanya 2 orang yang jalan. Nah, di bulan pertama dapat penghasilan 20 juta. Nah, setelah teman-teman cerita mengenai seperti ini, teman-teman jangan langsung lanjut ke poin berikutnya. Tapi teman-teman tanyakan ke dia, bro, kalau misalkan ya, baru kerja 1 bulan, baru closing 10 orang aja. Nah, di 1 bulan itu, teman-teman dapat penghasilan kisaran 5 juta sampai 20 juta. Dan kebanyakan biasanya orang anti MLM, kan gini ya. Nah, nggak doyan MLM, nggak suka MLM, tapi dapat penghasilan antara 5 sampai 20. Kira-kira menurutmu gimana, bro? Nah, ini teman-teman harus tanya. Biasanya malah nggak seperti itu, teman-teman ceritanya lanjut terus sampai ke bawah. Ya. Nah, usahakan pada waktu cerita teman-teman interaktif, bertanya sama calon member. Nah, biarkan dia mikir. Nah, pada waktu saya bilang nggak suka MLM, baru 1 bulan kerja dapat penghasilan 5 sampai 20. Kira-kira menurutmu gimana? Jawabannya 100% pasti jawab ya oke. Nah, dari situ poin yang saya masukkan ke calon member adalah saya nggak suka MLM loh. Sama seperti kamu. Saya nggak suka MLM, tapi baru jalan 1 bulan, dapat penghasilan 5 sampai 20. Itu kan pesan yang kita sampaikan ke calon prospek. Nah, setelah seperti itu, ya teman-teman tanya ke mereka lagi, bro, karena aku sudah dapat penghasilan 20 juta, di bulan kedua, saya lakukan dengan cara yang sama. Apa itu? Ceritanya sama, cerita ke 10 orang. Closing 10 orang, yang jalan diasumsikan 2. Nah, dari situ penghasilannya kisaran 20 sampai 40 juta. Nah, setelah dari kata-kata 40 juta, teman-teman langsung nyambung lagi, bro. Tadi kan saya bilang, saya orang yang paling anti MLM loh. Sama seperti kamu anti MLM. Tapi 2 bulan kerja, dapat penghasilan 40 juta. Plus 20 juta. Berarti totalnya berapa ini? 60 juta. Ini sesuaikan dengan income-nya teman-teman. Ya, jadi paling penting itu apa? Paling penting adalah income di bulan pertama dan di bulan kedua. Kalau teman-teman join di AFC, hanya asal-asalan. Terus bulan pertama income-nya sedikit, bulan kedua income-nya sedikit. Nggak akan bisa ada yang dijual ke orang, ke calon member, ke tim kita, teman-teman. Jadi usahakan bulan pertama, bulan kedua itu momen paling penting untuk teman-teman bekerja ekstra untuk menjual penghasilannya teman-teman sendiri ke calon timnya, teman-teman. Jadi salah besar kalau teman-teman di bulan pertama, bulan kedua, teman-teman nyantai kerjanya. Salah besar itu. Nangkep ya? Nah, jadi setelah kita dapat penghasilan 40 juta, total 60 juta, kita tanya balik ke dia. Bro, tadi kan aku bilang, aku nggak suka MLM. 2 bulan kerja dapat 60 juta. Kira-kira menurutmu gimana? Jawabannya sama, teman-teman. Jawabannya dia pasti bilang apa? Oh ya, tentu enak. 100% semua orang yang saya tanya, pasti jawabannya adalah, oh ya mau aku. Kan gitu toh? Berarti pesan yang saya tanyakan ke dia sudah sampai, sudah masuk ke otaknya. Nah, ketika saya sudah bilang 60 juta 2 bulan, ketika saya bilang dikerjakan hanya 2 bulan. Berarti poin ketiga ini yang teman-teman harus sampaikan. Tadi kan kita bilang dikerjakan 2 bulan. Berarti masuk bulan ketiga sampai hari ini loh, yang silang-silang ini usahakan teman-teman kasih ulang lagi. Ini loh, silang-silang toh. Apa ini? Berarti saya enggak perlu ajak orang lagi. Masuk bulan ketiga dan seterusnya, fokus saya adalah bantu 20 orang yang sudah saya ajak. Biasanya dari 20 orang itu pasti ada 4 orang. Nah, tanyakan ke orang itu, ketika bulan ketiga, saya enggak ngajak orang. Tapi bulan ketiga, saya dapat penghasilan, saya enggak ngajak orang, berarti bulan ketiga fokus saya adalah bantu orang yang sudah join. Nah, berarti logikanya penghasilan saya turun atau naik. Nah, lemparkan pertanyaan itu.
turun atau naik. Biarkan calon membernya berpikir. Nah, biasanya rata-rata pasti bilang apa? Ya turun, karena apa? Nggak ngajak orang. Nah, teman-teman baru bisa bilang di sini, bulan ke-3 sampai bulan ke-6, biasanya penghasilannya tembus 100 juta. Nah, bro, kalau ada kerjaan, modal cuma sekali loh. Nggak ada tutup poin, nggak ada jualan barang, nggak ada beli barang, kerja cuma 2 bulan, modalnya juga bisa dimulai dari 3 juta sampai 20 juta, tapi bulan ke-3, maksimal bulan ke-6, paling males bulan ke-12, kita dipastikan bisa dapat penghasilan 100 juta. Kira-kira peluang bisnis ini oke atau enggak oke, bro? Satu. Pertanyaannya apa itu? Peluang bisnis ini oke atau enggak oke? Nah, biarkan dia jawab. Biasanya dia pasti bilang oke. Nah, kalau oke, pertanyaan kedua, peluang bisnis seperti ini bisa enggak kamu kerjakan? Itu mancing per otaknya dia, supaya dia juga pikir, oh ya, kira-kira bisa enggak ya? Nah, kalau responnya dia bilang bisa, ya. Nah, lanjut ke pertanyaan ketiga. Kalau kamu sudah bilang bisa melakukan kerja ini, kira-kira ya penghasilan 25 juta sampai 100 juta itu penting enggak buat kamu? Biarkan dia jawab. Kalau dia bilang penting, ya toh, nah berarti yang pertama oke, yang kedua oke, yang ketiga oke. Berarti orang ini sudah oke. Nah, tinggal kita giring dia untuk closing. Nah, sampai sini ada pertanyaan enggak kira-kira mengenai konsep yang harus diceritakan. Jadi, ketika teman-teman cerita mengenai konsep ini, jangan lanjut kayak kereta api yang ngebut itu, jangan. Ada intonasi tertentu yang teman-teman harus tanyakan, harus ada intonasinya, ya toh. Nggak boleh datar, terus nggak boleh lanjut ngebut sampai bawah. Sampai sini ada pertanyaan kira-kira? Halo? Halo, udah ada. Saya coba tes. Oke, saya mau tanya ke Budian Astuti. Budian Astuti. Boleh dibuka mute-nya? Iya, Ko. Oke, saya mau tanya. Kira-kira 3 pertanyaan terakhir yang harus ditanyakan ke calon member, itu apa aja tadi? Hapus, Sisan. Nggak bisa ngerti. Sinyalku tadi putus-putus loh, Ko. Ayo. Apa tadi 3 pertanyaan terakhir? Penghasilan dari apa ya tadi ya? Penghasilan dari putus-putus tuh enggak lengkap aku nerimanya. Skip. Ayo, siapa yang bisa? Nggak usah saya tunjuk. Penghasilan 3 pertanyaan terakhir tadi. 3 pertanyaan terakhir tadi. Halo. Ini yang Bu Yanti nih, iya. Halo. Ayo, siapa yang bisa membantu 3 pertanyaan tadi yang saya sebut di sebelum selesai tadi? Ada 3 pertanyaan. Apa itu pertanyaannya? Kalau udah ada, saya tunjuk aja. Jawab ya, Ko. Mana tadi? Mudah-mudahan sinyalnya bagus nih. Oke, boleh Bu Reti. Dengeran nggak ya? Iya, dengar. Sorry sambil sakit. Iya. Ini bisnis ini oke nggak? Oke. Bisnis ini oke nggak? Dengan penghasilan itu layak nggak untuk you join with this business gitu. Terus apalagi ya, satu lagi, campur tidur aku jujur soalnya habis minum obat. Iya, oke. Yang bisa kurang tepat dikit Bu Reti. Ayo yang lain coba. Saya, Pak. Iya, boleh. Ya. Untuk yang terakhir tadi gini, Pak, bagaimana kalau kita menjalankan bisnis ini dalam 1 bulan, kita punya penghasilan 5-20 juta.
menurut Bapak ini bagus enggak? Terus? Kalau bagus, bagaimana kalau kita nanti mengajak 10 orang dalam bulan pertama, nanti 2 Bukan, orang salah, sudah salah. Oh ya. Salah. Oke. Teman-teman tulis ya, karena setiap pertanyaan yang saya lempar ke calon prospek itu tujuannya supaya kita tahu posisinya dia oke atau tidak oke. Ya, jadi pertanyaan pertama. Nah, Bu, kalau ada konsep seperti ini, menurut Ibu konsep ini oke atau tidak oke? Ya, jadi pertanyaannya adalah oke atau tidak. Nah, biasanya mereka pasti akan bilang oke, karena yang kita jual modal sekali dikerjakan 2 bulan. Nah, kalau dia sudah bilang oke, ya pertanyaan kedua adalah, nah kalau ini oke, kira-kira Ibu bisa enggak kerjakan peluang bisnis ini? Ya, nah biasanya mereka rata-rata bilang, ya apa itu, kira-kira dia pasti ngomong, oke saya bisa. Tapi kalau dia bilang nggak bisa atau dia mikir terlalu lama, ya no, ya berarti orang ini kemungkinan memang nggak bisa menjalankan bisnis ini. Nah, pertanyaan ketiga adalah kalau Ibu bisa menjalankan bisnis ini, kira-kira penghasilan 25 juta sampai 100 juta ini penting nggak buat Ibu? Nah, nangkep ya. Nah, ini tolong teman-teman catat ya. Saya nggak jelaskan ulang. Jadi singkat poinnya apa ini? Teman-teman pada waktu cerita konsep ini yang harus disampaikan ke mereka adalah 1, peluang bisnis ini modalnya sekali, tidak ada tutup poin, ya toh, tidak ada jual barang. Kedua, modalnya 3 juta sampai 21 juta. Nah, yang ketiga, bisnis ini hanya dikerjakan 2 bulan. Tidak lebih, hanya 2 bulan doang. Maksimal 3 doang. Bertahan selama 1 tahun, teman-teman dipastikan penghasilannya kisaran 25 sampai 100. Kalau teman-teman bisa jual poin-poinnya ini, pasti mereka akan nangkep dan mereka pasti akan klik dengan apa yang kita sampaikan. Nangkep ya? Nah, terakhir, lanjut ke poin berikutnya. Nah, setelah teman-teman cerita mengenai pemahaman konsep dan lain-lain yang semuanya ada di buku merah, ya toh? Nah, teman-teman lanjut ke pemahaman bonus dan produk. Tapi ini kalau orangnya sudah join, teman-teman. Kalau orangnya belum join, ya jangan pernah menjelaskan mengenai bonus dan produk terlalu detail. Karena apa? Tujuan kita presentasi, ya presentasi kalau bisa maksimal 45 menit sudah selesai. Ya. Jadi 45 menit, orang itu sudah tangkep, ya toh? Nggak usah terlalu detail. Nah, penjelasan mengenai bonus dan lain-lain itu nanti ketika mereka sudah join. Jadi tujuan kita prospek hanya untuk membuat orang itu tertarik dan memutuskan, ya, saya mau join dengan modal yang ini. Gitu. Nah, mengenai bonus dan lain-lain, nanti aja. Setelah dia sudah setor uang, di pertemuan berikutnya, ajak ketemuan, jelaskan detail. Nangkep ya? Jadi, jangan sampai dibalik. Teman-teman cerita detail produk, cerita detail mengenai bonus. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi mereka pasti akan nangkep, oh, aku ini mau diajak MLM. Oh, aku ini mau diajak jualan produk. Ya, jadi pemahaman bonus dan produk nanti. Nah, setelah itu, teman-teman pasti akan masuk ke, setelah selesai presentasi ya, kalau teman-teman cerita presentasinya kurang lebih sesuai dengan buku merah, ya, teman-teman pasti akan masuk ke HO. Nah, HO itu biasanya, kalau kita sudah jelaskan pemahaman konsep seperti ini, HO-nya biasanya tidak ada, teman-teman. HO-nya ada pun itu rata-rata 30 pertanyaan. Nah, nanti kelas HO ada sendiri. Malam ini saya tidak masuk ke HO ya, karena ada kelasnya sendiri untuk HO. Nah, kurang lebih pertanyaannya sama lah. Biasanya dia pasti tanya, C, tak tanyakan Menteri Keuangan. Atau C, tak rundingkan dengan istri. Atau C, aku tak coba cari modal. Ya. Nah, semua pertanyaan-pertanyaan seperti itu nanti ada kelasnya sendiri. Saya tidak bahas di acara malam hari ini ya. Nah, terakhir, closing. Closing yang perlu catat adalah di sini ada 3 poin. Yang pertama, membuat orang itu tertarik dengan konsep. Bukan membuat orang itu memahami. Memahami nanti setelah orang itu join. Ya. Nah, yang kedua, teman-teman pada waktu closing, ya posisikan teman-teman adalah
posisinya harus di atasnya mereka. Gesturnya kita itu harus ada di atasnya mereka. Jangan sampai kebalik, teman-teman. Biasanya rata-rata orang pada waktu closing sungkan mau closing orang itu. Sungkannya kenapa? Karena di pikirannya dia, karena di mindsetnya dia berpikir bahwa, oh kalau aku closing, berarti aku harus membuat orang itu keluar duit. Nah, kalau membuat orang itu keluar duit, berarti kan kasihan ya. Nah, pemikiran-pemikiran seperti itu teman-teman harus buang. Karena apa? Teman-teman harus set di awal, ya. Ketika kita mau ketemu sama si A, ketika kita mau ketemu sama si B. Nah, setnya kita itu harus benar dulu di awal. Kalau saya mau ketemu si A, berarti saya datang tujuannya adalah untuk menolong dia di area kesehatan dan di area keuangan. Kalau saya datang untuk menolong, berarti posisi saya di atasnya mereka. Karena tangan saya narik mereka dari atas ke bawah. Jangan sebaliknya, teman-teman. Jangan memposisikan tangan kita di bawah. Ya, kalau tangan kita di bawah, tangan mereka di atas, berarti kan mereka ngasih uang ke kita. Kita malah sungkan. Tapi posisikan tangan kita di atas, tangan mereka di bawah. Berarti apa? Saya datang tujuannya adalah untuk menolong mereka. Ayo gandengan tangan, bareng-bareng naik. Naik secara keuangan, naik secara kesehatan. Kalau teman-teman sudah memposisikan tujuan kita datang benar, ya toh, nggak mungkin ada istilah sungkan, nggak mungkin adalah istilah maju mundur, teman-teman. Biasanya ketika saya sudah orang itu sudah oke, ya, orang itu sudah oke dengan konsep yang saya jelaskan, saya akan tanya feedback ke mereka. Bro, kalau kamu sudah oke, ya toh, kira-kira kamu akan join dengan modal yang mana? Di kita kan tadi saya sudah cerita, ada 3 paket, 3 juta, 10 juta, atau 20 juta. Kira-kira yang cocok buat kamu yang mana? Saya pasti akan tembak seperti itu, teman-teman. Di hari itu juga. Nah, biarkan dia mikir. Kalau mikirnya lama, tanya ke dia, 20 juta, oke enggak buat keuanganmu? Nah, oke, bro. Kalau enggak oke, 10 juta, enggak oke, Mas Yan. Ya sudah deh, 3 juta. Nah, kalau sudah ketemu, ya, ketemu dia sudah memutuskan modal 3 juta, teman-teman harus lanjut ke pertanyaan berikut, bro. Kalau kamu sudah modal 3 juta, kira-kira kamu mau ambil produk yang mana? Iya. Teman-teman harus berani tanya, produk yang SOP Subarasi atau produk yang Kutsukushi. Nah, jelaskan sekilas nih. Produknya kalau Subarasi untuk regenerasi sel, Kutsukushi untuk imun. Nah, kira-kira kamu cocok yang mana, bro? Nah, biasanya dia pasti mikir, waduh, kalau kondisiku hari ini, ke imunku oke-oke deh. Ya berarti cocoknya kamu Subarasi 2. Harganya 3,5. Nah, boleh aku minta nama, email, HP. Bro, aku ada Subarasinya di mobil. Nanti bawaan ya. Nah, usahakan teman-teman sudah punya produknya ya. Jadi pada waktu teman-teman prospek, produknya jangan dibawa langsung di meja. Tinggal di tas, dimasukkan di tas, atau minimal ditaruh di mobil. Ketika dia bilang oke, nah langsung keluarin tuh produknya. Bro, ini saya tinggal 2 box, ya toh. Itu syaratnya kalau kita sudah kenal dekat ya. Tapi kalau kita canvassing berarti kan nggak kenal ya, jangan seperti itu. Jadi syarat yang saya bilang ini adalah kalau teman-teman adalah kenal dekat, ya, undangannya sama pengundangnya kenal dekat, nah itu bisa dilakukan. Kita tinggal produknya di dia, kita minta data nama, kita kasih apa itu cara bayarnya mau lewat Topet atau langsung transfer, kita kasih rekening, ya toh. Selesai sudah. Pulang berarti kita sudah closing. Jangan sampai teman-teman mengasih kesempatan orang untuk berpikir ulang. Ya. Sama seperti kalau kita kerja di asuransi ya, usahakan semuanya tanda tangan di tempat. Closing on the spot. Jangan sampai kita kasih kesempatan untuk orang itu berpikir ulang. Ketika dia pulang tidak bawa apa-apa, ya toh. Nah, mereka pasti akan punya kesempatan untuk berpikir ulang. Kecuali kita dipertemukan dengan orang yang karakternya adalah melankolis, ya, melankolis atau pragmatik. Melankolis orangnya cermat, nggak bisa ambil keputusan. Nah, kalau pragmatik itu stabil ya, stabil itu orangnya mengalir. Nah, 2 karakter ini memang nggak bisa ambil keputusan. Biarkan mereka pulang dulu, nggak apa-apa. Jangan dipaksa. Ketika kita maksa orang itu ambil closing on the spot, ya toh, orang itu nggak happy dengan kita. Nah, ini kan seperti yang saya barusan bilang mengenai melankolis, pragmatik, itu kan sudah ada trainingnya ya, yang kemarin sempat dibawakan sama Freddy. Nama trainingnya adalah DSC. Jadi saran saya,
Sebelum saya lupa ya, teman-teman kalau ada training DSC, dominan, intim, stabil, cermat, teman-teman wajib ikut. Kenapa itu? Karena kita benar-benar memahami setiap karakter manusia. Pada waktu kita bisa memahami setiap karakter manusia yang beraneka ragam, nah kita bisa handle. Oh, kalau orang kolerik, saya ambilnya seperti apa? Kalau orang sanguin, saya harus ambil seperti apa? Kalau orang melankolis, saya harus ambil seperti apa? Gitu, teman-teman. Ya, jadi ketika teman-teman sudah mereka oke, teman-teman harus berani closing on the spot. Ya, setelah itu kalau mereka bilang, bro, aku tidak punya modal. Nah, kalau mereka bilang tidak punya modal, teman-teman tinggal bilang gini, bro, hari ini aku tidak perlu kamu keluarkan modal dulu. Tapi kamu beneran niat tidak jalankan bisnis ini? Beneran pengen sukses tidak? Beneran kepingin mengubah kehidupan tidak? Kalau kamu beneran kepingin sukses, nah boleh. Kamu hari Rabu ya, Rabu depan, aku ada di tempat ini, jam yang sama. Bawa 5 orang terbaikmu. Nah, itu kalau mereka tidak punya modal. Atau misalkan mereka sudah join ya, join dengan modal 3 juta atau modal 20 juta. Kita juga bilang ke mereka, bro, mau enggak kamu tak ajari caranya supaya uang yang kamu keluarkan hari ini, 1 hari, 2 kali pertemuan lah, 2 kali pertemuan, 3 kali pertemuan, modalnya balik semua. Kalau mau, di pertemuan berikutnya, bawa 5 orang terbaik, 5 orang terdekat. Jadi teman-teman harus garis bawahi, di pertemuan berikutnya, usahakan bawa 5 orang teman terbaik dan terdekatmu, yang bisa gandengan tangan, jalan bareng-bareng, dan sukses di AFC. Itu harus disampaikan ya. Nah, setelah itu, yaitu tadi kan saya bilang juga, harus minta data nama, KTP, email, HP, dan harus bisa closing on the spot. Sampai sini ada pertanyaan kira-kira mengenai closing? Jadi pada waktu closing, usahakan gestur kita, posisi kita harus ada di atasnya mereka. Jangan sampai kebalik. Ya. Ada pertanyaan kira-kira? Halo. Saya kok, Nancy kok. Oke, boleh. Nanya kok, kalau pada saat mau closing itu kan biasanya ada yang Maya datang sendiri, umpamanya suami aja atau istri aja. Biasanya kan ada yang ngomong, oh saya harus, nanti saya tanya suami dulu atau tanya istri dulu, nanti saya informasi lagi. Kira-kira gimana kok jawabannya kalau seperti Cara itu? handle-nya gampang. Jadi ketika dia bilang, oh nanti saya coba tanya ke istri. Nah, oke, boleh Bu, memang kalau bisnis besar, uang ratusan juta memang harus dirundingkan suami istri. Nggak mungkin diputuskan sendiri. Nah, kalau bisa, boleh nggak saya minta waktu ketemu sama si suami? Supaya saya bisa jelaskan lagi konsepnya. Alangkah sayangnya kalau ibu bilang oke, tapi dijelaskan sendiri, akibatnya tersampaikan ke suami, ini adalah MLM, dan suami bilang nggak oke. Padahal menurut ibu, peluang bisnis ini bisa mengubah kehidupan ibu. Boleh ya, kira-kira hari Rabu, jam 5, saya main ke rumahnya ibu. Gitu. Halo, sudah terjawab? Iya kok, terjawab kok. Makasih ya. Iya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan mengenai apa yang sudah saya sampaikan tadi? Kalau tidak ada, terakhir ya. Nah, follow up. Ini kalau follow up itu berarti kan orang itu belum memutuskan join hari itu juga. Ya. Jadi follow up ini penting, teman-teman. Follow up itu penting. Kenapa? Biasanya member pada waktu orang itu sudah tertarik ya. Terus follow up-nya lama. Lama itu berapa? Lebih dari 2 kali 24 jam. Bahkan kadang-kadang seminggu sampai 2 minggu sampai lupa. Nah, makanya tadi kan pada waktu dibuat list nama ya, di kolom terakhir kan ada tulisan keterangan. Nah, keterangan itu berarti kita harus tulis, oh saya si prospek si A, ya, si A belum memutuskan join karena mau tanya istri. Nah, prospeknya tanggal sekian, berarti teman-teman kasih catatan 2 hari kemudian saya harus ketemu, gitu loh. Ya, jadi penting teman-teman. Nah, kenapa kok calon member belum memutuskan join? Artinya bukan orang itu tidak mau, teman-teman. Tapi perlu tindak lanjut dari kita. Tanyakan ke calon member, kenapa kamu kok belum mau? Nah, orang belum mau itu bisa jadi ada 2 hal. Yang pertama, orang itu belum mengerti mengenai benefit dan manfaat dari ketika mereka join dengan AFC. Jadi pada waktu kita presentasi, tapi pada waktu orang itu lagi galau ya, tidak dengerin presentasi kita. Sehingga informasi yang kita sampaikan tidak nancep ke orang itu, ya toh.
Nah, berarti kan orang itu nggak ngerti benefitnya, kenapa mereka harus ada di ASC. Kenapa mereka harus memilih ASC. Nah, kalau mereka nggak ngerti benefit dan sistemnya, ya otomatis harus kita ulangi lagi. Kita harus ulangi lagi, jelaskan mengenai sistemnya, jelaskan mengenai poin-poinnya tadi ya. Poin-poinnya apa tadi? Modal sekali seumur hidup, dikerjakan 2 bulan, 6 bulan sampai 12 bulan, dapat 100 juta. Itu harus diulangi lagi. Sampai konsep itu masuk ke mindset-nya, sehingga yang terjadi apa? Jadi pada waktu kita presentasi, kalau bisa ulang-ulang terus teman-teman. Mengenai apa itu? Mengenai modal sekali seumur hidup, dikerjakan 2 bulan, 6 bulan sampai 12 bulan, dapat 100 juta, itu harus diulang-ulang. Ya, sampai konsep itu masuk ke mindset-nya. Ketika sudah masuk mindset, otomatis dia pasti akan mengiyakan. Ya, nah kemungkinan kedua bisa jadi karena orang itu tidak ada modal. Nah, kalau dia bilang tidak ada modal, tadi sudah saya cari ya, gampang. Kita tinggal bilang, bro, aku tidak perlu modalmu hari ini. Tapi beneran tidak kamu mau sukses di sini? Beneran tidak kamu mau mengubah kehidupanmu? Kalau kamu memang benar-benar mau mengubah kehidupanmu, ayo gandengan tangan. Besok hari Rabu, undangan 5 orang terbaik. Simple. Just itu aja. Anggap ya. Nah, tugas kita menjelaskan lagi dari problem atau masalah yang dialami calon. Ini adalah follow up. Sampai sini ada pertanyaan enggak kira-kira? Tinggal 3 lembar lagi. Ada pertanyaan? Kalau enggak ada, saya langsung lanjut ke poin berikutnya. Nah, kita juga harus punya agenda kerja ya, teman-teman. Agenda kerja kita itu meliputi 3 hal. Yang pertama adalah goal tahun ini kita ingin jadi apa. Ya. Nah, teman-teman kerja di ASC kan harus punya goal, harus punya mimpi, ya. Nah, harus cari tahu mimpinya. Kalau mimpinya itu berkaitan dengan sesuatu yang kalau kita bayangkan mimpi itu langsung melek, langsung adrenalinnya naik. Nah, berarti kalau kita sudah seperti itu, otomatis teman-teman benar-benar kepingin capai itu. Nah, ini saya kasih contoh ya. Kalau kita bicara sama si Boy kan ada di sini ya. Nah, dia kan hobinya mobil. Berarti ketika saya tanya, goalmu apa tahun ini, Boy? Nah, dia pasti akan punya gambaran mobilnya. Nah, sama. Ini teman-teman bisa lihat ya di sini. Nah, goalnya saya apa tahun ini? Nih, teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Saya punya goal mimpi yang saya tempel di layar iPad, layar handphone. Nah, ketika saya sudah nempel ini, berarti setiap apapun ya saya pasti akan kejar itu. Nah, teman-teman harus punya goal tahun ini apa? Ingin punya rumah, ingin punya mobil, dan harus spesifik. Goalnya itu harus pakai smart ya, spesifik, measurable, realistic, realistic ya, spesifik, measurable, achievable. Achievable. Ya, achievable. Realistic. Ini time bound. Oke. Nah, teman-teman harus punya itu, ya. Nanti lebih jelas bisa tanya ke upline. Nah, yang kedua, teman-teman juga harus ada aktivitas harian. Hari ini ketemu berapa orang? Ketemu berapa orang, ditolak berapa? Yang closing berapa? Ditolaknya kenapa? Harus di follow up lagi kapan? Teman-teman harus punya aktivitas harian. Nah, yang terakhir, teman-teman juga harus lakukan evaluasi. Ini kerja sebulan, prospek itu benar, gak closing. Nah, berarti kan ada yang salah tuh. Mungkin masuk orang-orangnya tidak tepat, ya, atau cara presentasinya tidak jelas, atau pemahaman sistem dan produk nggak ngerti sama sekali. Jadi usahakan teman-teman ketika aktivitas harian itu teman-teman 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu juga harus dievaluasi. Yang terakhir, nah ini kita juga punya acara ya teman-teman, acara tahunan dan acara mingguan ya. Acara tahunan kita ada goal setting, leadership camp, mid-year review, dan final sprint. Nah, yang kita dalam jangka waktu dekat ya, kurang lebih tanggal 12 Maret atau 19 Maret ya. Ini saya masih runding sama Pak Eka, sama tim inti. Nah, saya juga masih runding sama Pak Niko juga. Nah, kemungkinan goal setting terdekat ya, itu kita akan adakan tanggal 12 Maret sampai 19 Maret. Nah, goal setting penting banget. Karena di acara goal setting itu, kita akan ada sesi di mana Pak Erik nanti bawakan ya, mengenai dobrak
mengenai mental block. Nah, acara seperti apa nanti kita akan umumkan pada waktu sudah ada ACC dari Pak Niko. Ya. Nah, acara mingguan kita adalah LOP, NDO, role play, dan table talk. Nah, acara hari ini yang saya bawakan adalah NDO. Ya. Nah, sekian dari saya. Nih, ini lampiran terakhir ya. Calon member akan didampingi kurang lebih 8 kali presentasi 5 kali, dan maksudnya bagi presentasinya dari leader adalah 5 kali, tapi 3 kalinya yang ngomong adalah yang dibantu. Contoh, misalkan saya bantu Bu Lina ya, berarti 5 kali saya akan dampingi Bu Lina, saya yang akan cerita. Tapi 3 kalinya saya tidak cerita, tapi Bu Lina yang cerita. Bu Lina cerita, saya cuma mendengar. Nah, setelah selesai 8 kali, biasanya rata-rata ke-9, ke-10, mereka sudah bisa lari kencang. Nah, pada waktu sudah didampingi dan pada waktu dampingi, ya, jadi pada waktu 5 kali pertama, usahakan setiap member yang didampingi tidak boleh mainan HP, tidak boleh melok ngomong, ikutan ngomong, ya. Kenapa Anda boleh main HP? Karena proses belajar. Nah, kenapa Anda boleh ikutan ngomong? Nah, sekarang pertanyaannya gini, saya ngundang orang, tapi yang ngundang si balik tanya ke saya. Nah, berarti kan yang diundang kan pasti tanya, iki kok opo-opoan iki. Jare ini wis join ASC, jare ini mengajaki aku, katanya ngajaki saya. Lah kok masih tanya? Ya. Jadi usahakan pada waktu 5 kali pertemuan pertama, mulut kita diisolasi, ya. Yang bicara biarkan upline-nya. Nah, 3 kali setelahnya itu biarkan calon biarkan si Linanya yang ngomong. Keliru pun tidak masalah. Tapi pada waktu keliru, si upline tidak boleh negur jam itu juga. Jadi negurnya nanti setelah pulang, ya, saya baru ngomong, "Oh Lina, kamu sudah oke sekali presentasinya. Cuma kurangnya di sini. Gitu. Ya. Caranya seperti itu, teman-teman. Ya, untuk membina orang, untuk mengundang orang, dan seterusnya. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Presentasi saya sudah selesai. Silakan bertanya. Silakan bertanya. Saya kembalikan ke MC. Oke, teman-teman yang mau nanya silakan yuk, ayo. Kan harus proaktif ya. Kalau nggak proaktif nanti nggak dapat konnichiwa. Gimana nih? Ada yang mau nanya nih sama Pak Bobi? Jangan tanya berapa umurnya, nggak boleh itu ya. Dipasi hari ini. Saya kok. Ya, gimana? Tapi ini bukan ke bisnis sih ya, cuma nanti ujung-ujungnya sih akan ke sana. Jadi kemarin kan ada yang penderita diabetes. Kebetulan kan saya yang tanganan diabetes kan udah banyak yang sembuh. Terus sebentar. Nah, jadi kemarin itu setelah saya edukasi apa yang dia ingin tahu, saya sampaikan. Jadi sampai dia nanya produk lah, nanya harga seperti itu. Jadi, maaf ya. Nah, jadi kemarin itu udah hampir closing sih. Cuman saya sudah sampaikan benefitnya kalau beli 1 paket kan langsung member tuh. Terus dia bilang, saya kan belum tahu manfaatnya, bagaimana kalau beli 1 box dulu, seperti itu kan. Nah, yang untuk saya juga nggak terlalu push sih supaya dia harus saya itu seperti nyuruh-nyuruh dia beli gitu kan. Saya cuma sarankan gitu. Tapi dia masih mikir-mikir. Kebetulan tinggal di Kudus. Kalau ada yang tempat lebih dekat sih, saya pasti yakin katanya begitu. Saya bisa kirimkan dari Semarang. Kebetulan ada stokis yang di Semarang kan. Tapi dia masih mikir-mikir bagaimana cara closing-kan yang seperti itu. Gitu. Supaya tapi dia sudah mau 1 box. 1 box sudah mau kok. Nah, kalau dia sudah mau 1 box, saran saya ambil dulu. Oh. Nah, orang itu mau jadi user atau mau jadi pebisnis, itu kan tinggal follow-up-nya kita. Betul. Ya. Kalau follow-up-nya kita salah, ya pasti salahnya itu seperti apa? Kita tanya, Bu, gimana setelah konsumsi 2 hari, 3 hari? Nah, itu kan kita follow-up sebagai user. Nah, itu pasti jadinya akan user. Okay. Nah, supaya jadi pebisnis gimana caranya?
misalkan dia sudah beli 1 box, ya, dia sudah rasa banget sama produknya dan oke punya. Nah, dia kan pasti pertimbangan karena dia belinya cuma 1 box, berarti kan dia pertimbangannya akan di harga. Nah, kita bilang ke dia, Bu, mau enggak kamu dapat produk gratis dan sekaligus saya ajari dapat penghasilan 5-25 juta. Kalau mau, Ibu beli lagi 1 box. Nanti di pertemuan berikutnya, saya bantu Ibu bisa lewat acara Zoom, karena kita jaraknya jauh, atau saya ke sana kalau Ibu punya 5 orang terbaik. Dan orang itu memang benar-benar orang terbaiknya Ibu, yang kepingin dapat penghasilan luar biasa. Gitu. Nangkep ya, Bu Marina? Ya, nangkap kok. Ya, artinya gitu. Kalau dia mau beli 1 box, nggak apa-apa, diladenin aja gitu ya. Maksudnya, Iya, ladenin dulu. Iya. Bisa dulu dia jadi member gitu ya. Iya. Nanti setelah 1 boxnya kurang lebih, dia kan masih minum seminggu 2 minggu toh. Nah, kita follow up dengan cara, mau nggak kamu dapat box gratis plus dapat penghasilan. Oke. Thank you kok. Gitu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ada lagi teman-teman? Kalau tidak ada, saya akhiri ya, karena sudah jam 28. Saya Pak, sebentar Pak. Ya. Kemarin itu saya dari Kalimantan. Beliaunya itu butuh produk untuk kesehatan Pak. Cuman beliaunya sanksi begini, kita kan berjauhan Bu, nanti kalau ada apa-apa gimana? Saya bilang produk ini nutrisi kok Bu, aman. Ini untuk kesehatan membantu banget, saya bilang gitu. Ya saya takut Bu, karena kita kan berjauhan dan saya baru kenal dengan Ibu, bilangnya begitu Pak. Bagaimana Pak saya? Ibu kenalnya itu dari mana kok bisa dapat dari nomornya Facebook, dia? Pak. Dari Facebook, beliaunya terus nyimpen nomor WA saya, terus komunikasi ya telepon gitu. Ibunya juga curhat sama saya, beliaunya itu kan sakit dan nggak mau nggak mau sakit terus gitu loh Pak, sampai nangis juga. Oke, kalau kondisinya seperti itu kan berarti memang dia butuh produknya. Nah, supaya dia yakin, gimana caranya? Ibu mulai kasih beberapa testimoni, kasih beberapa video mengenai perusahaannya kita, kasih beberapa video mengenai produknya kita gitu. Kirimkan ke dia. Kasih kesempatan dia pelajari. Nah, setelah pelajari 3 sampai seminggu, nah harus di follow up. Bu, saya akan Ibu kira-kira butuh produk yang mana, ya kan? Saya akan kirimkan ke Ibu, ya kan? Caranya gampang, Ibu tinggal detek ke sini. Nanti setelah Ibu konsumsi 2-3 hari, seminggu, nanti saya akan pantau Ibu. Nah, intinya Ibu juga harus kasih kepercayaan ke dia dulu. Oh iya Pak. Kemarin keluhannya cuma itu. Saya kan baru kenal Ibu. Saya nanti udah beli mahal. Saya kalau ada reaksi apa gitu, bagaimana? Bilangnya begitu. Ya pastilah. Itu karena kan wajar ya. Kan Ibu udah sama dia nggak kenal sama sekali. Nah, supaya dia yakin ya kita kasih bukti dulu. Buktinya dengan cara apa ya? Kasih video-videonya gitu. Iya Pak. Kemarin saya juga sudah memberi bukti. Saya mendampingi. Iya Pak. Saya kan mendampingi orang yang Jawa Timur itu udah sehat kembali, nggak cuci darah gitu. Ya. Nah, itu bisa kasih contoh ke dia. Sudah. Ya, tapi saya belum follow up lagi. Ya. Makasih ya Pak. Follow up, Bu. Sama-sama. Iya. Terima kasih. Malam kok. Iya. Mau bertanya sekaligus mau minta penjelasan ya. Kenalkan saya Iin. Jadi member kemarin. Iya. Sebetulnya saya udah konsumsi lumayan lama ya, sebulan lebih lah gitu untuk jadi udah mau ke box yang kelima ya ini. Iya. Sebelumnya kan konsumsi biasa gitu. Ketika beli lagi hampir kemarin karena terus terang karena terbentur harga ya, karena kebutuhan juga ada, sementara penghasilan juga masih belum tetap gitu. Jadi saya pikir ya nanti deh mungkin untuk yang berikutnya saya belum beli dulu gitu kan. Tapi Masya Allah saya ditemukan dengan kan saya informasinya itu dari dokter yang tempat saya terapi gitu kan. Mungkin udah hampir setahun terapi belum ada perbaikan, suami ya Pak yang berobatnya. Nah akhirnya dia arahin untuk mengkonsumsi ini, cuma memang di awal-awal tuh reaksinya tuh ya Masya Allah ya, jadi mungkin detox ya, saya yakin tuh ya detox aja gitu. Jadi keluhannya tuh makin berat dari sebelumnya pemakaian, karena
suami saya tuh kena diabetes tahun 2001. Sejak awal 2001 kena diabetes itu dikasihnya langsung insulin. Karena kalau alasan dokter itu, internis itu bilangnya untuk menjaga pankreasnya. Karena kalau terlalu banyak minum obat minum atau segala macam kan akhirnya ada gangguan untuk ginjal juga. Jadi akhirnya ya alhamdulillah sih dengan kondisi hampir 21 tahun pakai ini ya sebetulnya secara badan tuh fisik sehat ya maksudnya. Cuma memang kalau dicek lab itu ya isinya rapotnya jelek semua gitu sampai itu kreatin tuh tinggi terus gitu. Bahkan HB-nya rendah, kreatin tinggi dan gula darah sih udah boleh dibilang nggak terlalu tinggi seperti yang udah. Nah, alhamdulillah setelah pemakaian Bobok itu banyak ini seperti ya keluhan harian tuh udah menghilang. Cuma memang sekarang tuh lagi di ininya ke mata gitu. Mata itu tiba-tiba mata kanan tuh tiba-tiba buram. Sebelumnya tuh kayak baal dulu 4 hari tuh nggak ada rasa di pipi kanan. Terus matanya tiba-tiba sekarang tuh buram. Jadi kalau untuk melihat atau membaca lebih dari 15 menit mual kayak muntah gitu. Jadi karena apa ya nggak balance ya, yang satu burem, yang satunya jelas gitu. Akhirnya kita juga gula darahnya masih sudah dicek gitu. Ya. Gula darahnya sudah dicek. Gula darah sih alhamdulillah normal sekarang. Normal ya. Puasa itu di 98. Buka puasanya maksudnya 2 jam setelah makan itu 128 ya, 128. Nah, jadi semakin yakin untuk memakai produk ini kan. Nah, tapi pas di mata ini agak berat ya. Karena memang terus terang di usia ayahnya di 40 enggak, waktu pas kena mata itu 2016 itu matanya tuh di kreatinnya tuh ada di retinanya tuh ada pendarahan. Nah, kita sempat ya berobat di Rumah Sakit Cipto itu untuk diinjeksi, di laser beberapa kali, dan setahun hampir 2 tahun lah kita berobat. Tapi karena mungkin tidak ada perubahan menurut ayahnya, terus kita juga benar-benar menghabis karena Cipto kan rumah sakit nasional ya, jadi kita harus berangkat subuh, pulang menjelang maghrib gitu loh, dengan perubahan nggak seberapa, akhirnya udah ngerasa nggak mau berobat lagi. Nah, maksudnya, memang sekarang tuh tiba-tiba tuh mata buram dan membengkak. Nah, akhirnya kita berobat ke internis, dirujuk ke rumah sakit ke dokter mata, dari mata ke saraf, karena saraf rumah sakit tempat dekat rumah itu tidak mumpuni, akhirnya dirujuk ke rumah sakit PON, Pusat Otak Nasional yang di Cawang itu. Nah, kita lagi berobat, tapi memang kemarin ketemunya dokter saraf umum, mau dirujuk ke rumah sakit ke neurovaskular ya, tapi tanggal jadwalnya. Nah, maksudnya kondisinya tuh ya saya sih menjalani aja prosesnya walaupun keluhannya. Jadi akhirnya tuh sekarang setelah bengkak kelopak mata kanan tuh tutup sendiri. Jadi mata tuh kayak satu. Ya mudah-mudahan sih kita sih bangkitin sugestinya tuh memang lagi diperbaiki di area mata gitu. Karena kan di ginjal dari mulai pegel udah sembuh udah apa gitu. Nah maksudnya gini, karena akhirnya dari dokternya menganjurkan untuk ikut aja deh Bu biar dapat manfaat, minimal Ibu juga bisa menularkan ke teman-teman yang lain dengan khasiat yang sudah mulai berasa di ayahnya gitu kan. Saya juga sudah ketemu dengan yang saya tadi bilang Bu Lili, ada juga di sini sekarang. Nah, maksudnya saya baru setelah beli beberapa baru ini kan jadi member. Nah, itu kalau jadi member seperti itu, apakah saya dari Ruby itu langsung ngambil lagi satu paket itu langsung punya kaki atau lebih baik? Iya, nanti lebih baik kalau Ibu kepingin maksimal ya. Saran saya titik yang pertama itu upgrade dulu. Apa tuh? Upgrade dulu sampai diamond ya. Supaya gitu ya, dapat bonusnya lebih besar. Gitu. Jadi harus kalau punya dana lebih, ya, baru buka dua titik lagi di bawahnya. Walaupun Ruby gitu ya di bawahnya. Ya, tapi yang lebih penting titik pertama, karena apa? Kalau bonus kita cuma kalau kita Ruby bonusnya kecil sekali. Iya. Ya berarti masih gitu, dulu ya sambil proses ini. Pelan-pelan lah. Iya. Nanti makasih banyak. Saya baru masuk di grup, sama, jadi masih apa ya? Masih kayak masuk hutan belantara nih, masih ngeraba-raba banyak istilah yang awam. Terus terang, dan ini MLM pertama yang saya mau jalanin gitu. Sebetulnya saya semoga MLM, Ibu Iin luar biasa di sini. Insya Allah, amin. Makasih. Ya, amin.
Ya. Ya, Oke, makasih Bu Yin. Ya, Ya. sama-sama. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau udah ada, saya akhiri ya teman-teman, karena jamnya sudah jam 9:04. Terima kasih waktunya, mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Thank you teman-teman. Oke, terima kasih Pak Bobi. Terima kasih Pak Bobi. Iya, sama-sama. Thank you, Ko Bobi. Thank you, Bobi. Terima kasih Pak Bobi. Makasih, Ko. Terima kasih, Ko Bobi. Terima kasih Ko Bobi.